Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan acara ngaji channel. Ya, buat para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, khususnya ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kali ini saya bersama teman saya Mas Riyadi. Ya, beliau ini ya salah seorang teman saya yang bisa dikatakan baru saja bergabung ya, dengan masuk ikut talqin ya, perbaikan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Suryalaya. Kita akan ngobrol bersama beliau tentang bagaimana kesan-kesannya, bagaimana yang membuat beliau ini tertarik ingin belajar zikir di Suryalaya. Assalamualaikum Mas Riyadi. Ya, Waalaikumsalam. Kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak Ustaz. Oke, ya. Mas Riyadi ini bisa diceritakan awal mulanya sampean ini tertarik ingin ikut belajar zikir thariqah dari Suryalaya. Cerita awalnya gimana dulu? Cerita awalnya tuh gini ya Pak. Saya dari dulu itu kan ingin mencari dalam artian orang yang bisa membimbing saya. Soalnya kan basicnya dalam masa lalu, kehidupan masa lalu ya bisa dibilang nggak menyenangkan gitu kan. Oh, ada pengalaman pahit gitu. Pengalaman pahit. Terus waktu saya awal-awal belajar, awalnya kan cuma coba-coba. Nah, nyoba-nyoba itu terus merasakan ketenangan dalam hati itu kan. Terus diperdalam lagi sampai kesininya kok hati tambah tentrem itu. Hatinya tenang gitu ya, belajar pikir. Terus emosi lebih terkontrol. Ya banyaklah manfaatnya. Iya. Kalau boleh tahu dulu maksudnya ikut talqin zikir kemana itu? Talqin zikir ke Semarang. Oh, ke Semarang, berarti ke Kiai Anhari Semarang ya. Talqin. Oke. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya kedepannya ini kira-kira gimana? Apakah ingin terus mendalami thariqah atau pengen belajar zikir-zikir yang lain? Insya Allah saya akan mendalami Pak Ustaz. Oh iya, baik. Untuk dari keluarga sudah ada yang ikut dari keluarga? Sementara ini belum, tapi nanti insya Allah saya perkenalkan dari sedikit demi sedikit memperkenalkan. Insya Allah lah. Baik. Ya mudah-mudahan ya kita semua sekeluarga nanti bisa ikut talqin zikir, karena sangat rugi sekali, dan orang yang sudah mendapatkan talqin zikir ini sering saya sampaikan di YouTube saya, mungkin ya di video-video saya yang sebelumnya, itu orang yang mendapatkan talqin zikir thariqah itu bukan orang artinya maksudnya orang-orang pilihan ya. Jadi orang yang sangat beruntung ya, karena di dunia ini masih banyak sekali ya, kalau kita bandingkan itu orang yang berthariqah dengan orang yang belum berthariqah itu sangat jauh sekali bandingnya. Jadi Pak Riyadi ini harus bersyukur. Ya alhamdulillah Pak. Ya saya bersyukur udah ketemu inilah talqin zikir ini. Ya saya sangat berterima kasih. Berarti Pak Riyadi ini salah satu orang yang terpilih gitu ya. Jadi memang banyak ini orang yang mengerti Islam, kadang orang yang sudah ke pesantren ya, mondok di pesantren bertahun-tahun tapi belum mengamalkan thariqah. Mungkin alasannya ya karena mungkin belum siap. Kadang ada yang ngomong, wah umur saya belum mencukupi. Padahal sebenarnya orang berthariqah itu apabila kita ini sudah ada keinginan ya, ingin mendekat kepada Allah yang lebih mendalam lagi, ini jalannya lewat thariqah begitu. Nah, kemudian untuk ini Pak Riyadi, selama mengamalkan zikir ini, kira-kira ada mungkin pengalaman rohania atau pengalaman pribadi yang
dirasakan gitu kira-kira selama mengamalkan belajar zikir toriko? Kalau pengalaman terakhir Ya mungkin ya ada rasa ketika kamu misalnya ketika zikir terus ada perasaan yang apa sampai apa terharu menangis atau gimana? oh iya, iya. Yaitu pas waktu malam itu kan di sholat malam itu kan biasa kan mengamalkan zikir kan mengamalkan zikir itu rasanya itu saya keingat masa lalu loh. Wah, saya nangis itu. Kok bisa saya kayak gitu dulu kan? Kenapa nggak dari dulu kenal ini zikir sama zikir ini? Nah dari situ gimana ya? Kalau diceritain susah, panjang. Cuma yang saya rasakan itu begitu ikut talqin zikir ini amarah jadi nggak amarah jadi terkontrol, hati jadi tenang. Ibarat kata kita mau ngelakuin apa aja itu enak, nggak bungsang itu istilahnya. Bungsang itu apa? Bungsang itu ya kemprungsung bahasa ya. Jawa kemprungsung, bahasa Indonesia tidak tahu itu pokoknya Jawanya kemprungsung itu lebih tenang, lebih tergesa-gesa gitu ya. Ya saya begini juga kan karena apa ya, istri juga ikut ambil bagian kan. Ya saya sangat beruntung sih punya istri yang ini luar biasa. Istrinya ini mendukung kan istrinya? Iya mendukung satu-satunya, alhamdulillah. Oh iya. Ya enggak. Nah boleh tahu siapa istrinya tak? Namanya mungkin disampaikan, kirim salam dari sini mungkin istrinya. Buat istriku, namanya Dwi Romaningsih. Mbak Dwi, ya gimana ucapan ini? Ya terima kasih sudah sabar sama saya selama saya waktu susah menemani sampai sekarang. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ibarat kata nggak ada kata-kata yang bisa mengucap terucap lah. Ya istri saya luar biasa. Tidak mau nambah lagi kali ini? Wah enggak masalah. Satu aja nggak bisa habis. Oke baik. Ya mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengamalkan amal yang zikir ini. Kalau kata sampean kan tadi punya masa lalu yang kelam ya. Dulu mungkin pernah dikasih yang maha kuasa yang di atas enak mungkin. Hidup yang kecukupan lah ibaratnya. Kecukupan gitu ya. Terus mungkin saya takabur, luka berterima kasih atau lupa apa itu kurang bersyukur. Nah, mungkin belum siap juga mungkin. Terus mungkin yang di atas, wah kamu belum cukup mungkin kalian belum mampu kayak gitu kan. Terus diberikanlah ke titik yang paling bawah. Ibarat dari yang serba kecukupan terus sampai ke titik yang paling bawah. Ya, apa mungkin ini ujian atau gimana? Ya mungkin dari segi ekonomi itu maksudnya. Iya. Begitu. Berarti setelah di titik terbawah itu sampai bisa bangkit lagi ini ya dengan cara bagaimana tuh? Dari titik ke bawah itu ya emang ini kalau manusia itu kan gini sih, kalau kita lagi di atas dia lupa kebanyakan loh. Terus kalau lagi di bawah pasti dia ingat yang menciptakan. Berarti ingat Allah. Nah, terus dari situ waktu pernah suatu malam saya diam di rumah kan, di depan rumah itu merenung akhirnya. Merenung itu iya yang dicari dalam hidup ini apa. Masa saya mau mencari duniawi terus? Terus saya mikir di dunia ini yang mau dicari apa? Dalam perenungan itu kan. Kalau mencari harta nggak ada habisnya. Nah, terus saya sholat itu kan. Berarti dulu nggak sholat? Ya sholat, cuma kan bolong-bolong. Oh iya. Terus sholat. Terus rasa idaman. Gitu. Terus saya mencari orang yang bisa membimbing lain. Dari yang katanya marifat katanya, tapi dalam prakteknya kok
kayak gini kok nggak kayak gini, wah Nggak sesuai nggak sesuai syariat Islam. kan, wah ini salah ini. Terus saya mencari lagi, terus suatu ketika ketemu teman saya, ya teman kerja sih, Iya. namanya Mas Malik gitu. Oh, Mas Malik. Salam buat Mas Malik. Salam Ya. buat Mas Malik. Terima kasih sudah mengenalkan saya dengan Mas Malik luar biasa. Nah, dari situ kan saya cuma coba-coba, tapi kan dalam diri saya itu ingin berubah lah, tapi mencari yang benar-benar bisa jadi panutan. Terus saya dikenalkan kepada seseorang. Awalnya sih coba wah lah ini dari kata-kata dia, dari tingkah laku dia, ibarat kata dia itu berbicara tapi berdasarkan fakta, dalam artian dia yang menjalankan. Ya kalau sholat ya sholat, sunnah ya sunnah, berarti kan dia berkata tapi dia menjalankan, lah ini. Terus ke situ terus apa itu namanya, melakukan zikir lah. Oh, diajari zikir, diajari zikir, hati malah jadi tenang. Yang dari yang biasanya gampang emosian, kalau nggak dengar suara yang kayak enak sih, nggak enak sih langsung emosinya tuh. Sekarang bisa ngomong, alhamdulillah hidup juga lebih enak, lebih nyantai gitu ya. Bawaan nyantai. Nah terus secara tidak langsung hal duniawi itu ekonomi mendekat. Oh iya. Secara tidak langsung loh, yang dulu kita dicari-cari malah menjauh, tapi setelah saya mengamalkan zikir ini, ya percaya nggak percaya sih, ada aja. Berarti kayak ya intinya nggak kekurangan lah. Oh, kecukupan. Ya. Jadi mungkin yang disampaikan Mas Biadi itu adalah ya itulah, dengan kita mendekat kepada Allah ya, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pemilik dunia. Ya, dengan kita mencintai Allah, maka dunia akan mengejar kita, mencintai kita. Di sini bukan berarti terus Thariqah itu untuk kekayaan, ini sebenarnya Ya, bukan. ini kan pengalaman saya berdasarkan Iya. pengalaman saya. Ini Thariqah itu bukan untuk mencari kekayaan, tetapi kita mencari ridho Allah. Tapi dengan Allah ridho kepada kita, maka Dia akan meridhoi ya, dunia ini untuk dipasrahkan kepada kita. Begitulah. Baik, mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman kita mungkin yang Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang Thariqah ini kan, Suryalaya lah intinya. Ya cobalah kita mengenal. Katanya ibarat kata istilah kan, tak kenal maka tak sayang. Oh begitu. Iya. Cobalah kita mengenal dulu, nanti insya Allah bisa dirasakan manfaatnya. Biar tidak ada keraguan. Biar tidak ada keraguan. Jangan hanya melihat luarnya, tapi kita selami dalamnya. Iya. Oke, terima kasih Mas Riyadi ya. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini. Ini mohon maaf, mungkin ada banyak kekurangan, banyak salah kata buat teman-teman pemirsa semuanya. Ya kita mohon doanya supaya kita bisa istiqomah dalam mengamalkan zikir Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ya, terutama dari Suryalaya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.